Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, NIM 241222083 dari kelas 6B Manajemen Malam. Di sini saya akan membuat presentasi untuk memenuhi tugas UTS e-Bisnis. Judul presentasi pada kali ini yakni strategi digital dan e-procurement dalam e-Bisnis serta supply chain management. Untuk materi-materi yang akan dipelajari di PPT kali ini ada di slide atas. Untuk yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1, yakni jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif versus emergent dalam e-bisnis. Pendekatan preskriptif atau plan deliberate strategi ini adalah pendekatan yang menekankan pada perencanaan yang matang dan terstruktur sebelum implementasi strategi e-bisnis. Strategi dirumuskan secara sadar, eksplisit, dan terperinci, seringkali melalui analisis pasar yang mendalam, identifikasi tujuan yang jelas, dan penetapan langkah-langkah yang spesifik untuk mencapainya. Implementasi mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Lalu ada pendekatan emergent atau learning adaptive strategi. Pendekatan ini mengakui bahwa strategi e-bisnis seringkali berkembang seiring waktu dan melalui interaksi dengan lingkungan eksternal. Strategi tidak sepenuhnya direncanakan di awal, melainkan muncul dari tindakan-tindakan yang diambil perusahaan dalam merespon peluang dan tantangan yang tidak terduga. Pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan menjadi kunci. Lalu di sini saya akan memberikan studi kasus di perusahaan Gojek. Studi kasus evolusi strategi Gojek. Gojek sebagai perusahaan digital di Indonesia awalnya menerapkan strategi yang cenderung preskriptif dengan fokus pada layanan transportasi ojek berbasis aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi perkotaan yang efisien dan terjangkau. Namun, seiring waktu Gojek secara bertahap mengembangkan layanan secara emergen seperti Gokar, GoFood, GoSend, GoPay, dan lain sebagainya sebagai respon terhadap peluang pasar dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Ekspansi ini tidak seluruhnya direncanakan sejak awal, melainkan hasil dari pembelajaran berkelanjutan melalui interaksi dengan pengguna, mitra pengemudi, dan perubahan dinamika pasar. Lalu ada dampaknya, dampak pendekatan emergen pada daya saing digital. Di sini ada 3 dampak, yaitu adaptabilitas dan keunggulan kompetitif, atau strategi emergen memungkinkan perusahaan seperti Gojek untuk lebih cepat menanggapi perubahan pasar. Kemampuan meluncurkan fitur baru secara responsif membuat mereka lebih unggul dari pesaing yang lambat beradaptasi. Nomor 2, diversifikasi dan ekosistem. Pendekatan ini menghasilkan diversifikasi pendapatan dan membentuk ekosistem yang meningkatkan loyalitas pengguna. Berbagai layanan saling mendukung dan memperkuat posisi Gojek di pasar digital. Inovasi berbasis data. Pengumpulan data perilaku pengguna lintas layanan mendorong inovasi yang relevan serta peningkatan kualitas layanan menggunakan data-driven decision making. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen? Identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Di sini ada 3 cara atau 3 proses, yakni manajemen gudang dan inventaris atau otomasi picking, packing, pelabelan, serta pemantauan stok real time untuk memastikan ketersediaan produk dan mempercepat proses pengiriman. Lalu nomor 2 ada manajemen pesanan dan pengiriman, yakni penerimaan pesanan, perencanaan rute efisien, penjadwalan kurir, dan pelacakan pengiriman secara real time demi ketepatan pengiriman. Nomor 3, komunikasi pelanggan dan logistik balik. Pemberitahuan status pesanan ke pelanggan dan penanganan pengembalian barang guna mendukung kepuasan pelanggan. Lalu ada 2 teknologi yang dapat digunakan serta manfaatnya. Di sini ada sistem manajemen gudang atau WMS dengan integrasi IoT, Internet of Things. Di sini WMS dengan IoT mengotomatiskan proses seperti identifikasi barang atau barcode,
RFID, penempatan, dan pengembalian, memberikan visibilitas stok secara real time dan membantu mengelola pesanan secara akurat. Data dari sistem juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan tata letak gudang, sehingga mempercepat alur kerja dan pengiriman. Lalu ada sistem manajemen transportasi atau TMS dengan GPS dan optimasi rute. Transportation Management System menggunakan GPS dan algoritma rute untuk merencanakan pengiriman paling efisien berdasarkan lokasi, lalu lintas, dan kapasitas kendaraan. Sistem ini juga memungkinkan pelacakan real-time, manajemen armada yang lebih terkontrol, serta notifikasi otomatis kepada pelanggan, meningkatkan transparansi dan kepuasan pelanggan. Nah, lalu apa sih resiko digital yang perlu diantisipasi? Di sini ada poin-poinnya, ada 3 poin. 1. Keamanan siber dan privasi. Ancaman peretasan, pencurian data pelanggan, dan pelanggaran regulasi privasi menjadi risiko utama dalam sistem digital. Perlindungan dan kebijakan data wajib diperkuat. Nomor 2. Kegagalan dan ketergantungan sistem. Resiko downtime pada WMS atau TMS dapat menghentikan pengiriman. Terlalu bergantung pada teknologi tanpa cadangan operasional juga menimbulkan kerentanan. Nomor 3. Integrasi dan keahlian digital. Integrasi sistem yang buruk serta kekurangan sumber daya manusia yang paham teknologi dapat menyebabkan inefisiensi dan hambatan inovasi. Oke, lanjut di soal nomor 3. Sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Di sini kita disuruh menentukan jenis e-procurement untuk institusi pendidikan yang tepat, yakni ada web-based e-procurement, sistem pengadaan berbasis web yang memungkinkan seluruh proses dari permintaan hingga pembayaran dilakukan secara digital. Sistem ini mudah diakses dari berbagai lokasi, tidak memerlukan instalasi kompleks, dan dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan atau akademik yang sudah ada. Pilihan ini ideal karena mengurangi birokrasi manual, mempercepat proses persetujuan, serta memungkinkan monitoring dan pelaporan secara real time yang sangat penting untuk efisiensi operasional di institusi pendidikan. Lalu langkah awalnya yakni bentuk tim lintas unit atau libatkan bagian keuangan, logistik, IT, dan pengguna akhir agar semua kebutuhan dan tantangan di awal terwakili sejak dini. Lalu analisis proses pengadaan saat ini. Pahami alur pengadaan manual yang berjalan, identifikasi hambatan seperti keterlambatan, duplikasi, atau kurangnya transparansi. Nomor 3, tentukan ruang lingkup, tujuan, dan kebijakan. Rumuskan kebijakan penggunaan sistem, jenis pengadaan yang akan dialihkan ke e-procurement, serta tujuan utamanya. Lalu pilih platform sesuai kebutuhan dan integrasi. Evaluasi vendor berdasarkan fitur, kemudahan integrasi, dukungan teknis, dan kompatibilitas dengan sistem internal yang sudah digunakan. Kita disuruh menjelaskan 2 tantangan dan strategi untuk mengatasi web-based e-procurement tadi. Tantangannya resistensi pengguna dan kurangnya keahlian digital. Staf yang sudah terbiasa dengan proses pengadaan manual mungkin enggan dan kesulitan beradaptasi dengan sistem digital baru. Maka dari itu solusinya komunikasikan manfaat, libatkan pengguna dalam proses sejak awal, lalu sediakan pelatihan agar seluruh staf bisa menggunakan sistem tersebut yang akan menjadikan sistem itu user friendly serta berikan dukungan teknis. Dan tantangan kedua, integrasi dengan sistem yang ada atau terutama di sistem keuangan. Sistem procurement perlu terintegrasi dengan sistem keuangan, misalnya sistem akuntansi, agar data transaksi tercatat secara otomatis dan akurat. Mempermudah proses pembayaran dan pelaporan keuangan. Integrasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahan data dan inefisiensi. Solusinya, pilih platform dengan kemampuan integrasi, siapkan tim IT sejak awal, serta lakukan pengujian mendalam. Bangun API kostum jika perlu agar data sinkron dan otomatis. Selanjutnya yakni bagaimana bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan 2 solusi digital yang mengurangi dampak dari bullwhip effect.
Di sini saya jelaskan sedikit. Bullwhip effect adalah fenomena di mana fluktuasi permintaan konsumen menjadi semakin besar dan tidak teratur saat bergerak ke hulu rantai pasok, dari pengecer online ke distributor hingga produsen pakaian. Dalam konteks digital, meskipun informasi dapat bergerak cepat, distorsi permintaan tetap dapat terjadi. Di sini kita memakai kasus toko fashion online, di mana permintaan t-shirt putih ukuran M sebenarnya stabil di angka 20 potong per minggu. Namun ketika penjualan naik sementara akibat tren dari influencer, toko bereaksi berlebihan dengan memesan 50 potong ke distributor, lalu mengurangi pesanan drastis minggu berikutnya. Distributor yang menerima fluktuasi pesanan dari banyak toko memperbesar pesanan ke produsen hingga 100 potong untuk berjaga-jaga. Akibatnya produsen menghadapi permintaan tidak stabil, harus menyesuaikan jadwal produksi dan beresiko mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Meskipun informasi digital tersedia cepat, reaksi berlebihan dan kurangnya koordinasi tetap menyebabkan distorsi dalam rantai pasok. Lalu solusinya apa untuk mengatasi bullwhip effect? Di sini kolaborasi dan berbagi data real time. Penerapan kolaboratif planning, forecasting, dan replenishment memungkinkan retailer, distributor, dan produsen untuk berbagi data penjualan, stok, proyeksi permintaan secara langsung dan transparan. Dengan informasi real time ini, semua pihak dapat menyusun perencanaan yang lebih akurat, menghindari asumsi berlebihan, dan merespon perubahan permintaan secara terkoordinasi. Hasilnya adalah pengurangan fluktuasi pesanan dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengadaan dan produksi. Lalu nomor 2, analitik prediktif dan kecerdasan buatan atau AI. Penggunaan data analitik dan AI memungkinkan perusahaan memprediksi permintaan dengan lebih presisi menggunakan data historis, musiman, tren pasar, hingga faktor eksternal seperti cuaca atau media sosial. Sistem otomatisasi pesanan berbasis prediksi ini membantu perusahaan menghindari pembelian berlebih atau kekurangan stok, sehingga mengurangi efek bullwhip yang diakibatkan oleh ketidakpastian dan intuisi manusia dalam perencanaan. Lalu untuk soal selanjutnya, kita bandingkan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan sell side dari sisi efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Dan kita sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. Di sini sudah terdapat tabel yang menjelaskan perbedaan aspek dari efisiensi biaya hingga kontrol manajemen. Ini bisa kita lihat salah satunya e-procurement berbasis marketplace di efisiensi biaya rendah hingga sedang. Biaya implementasi awal cenderung lebih rendah karena memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dari marketplace. Sedangkan e-procurement berbasis sell side sedang hingga tinggi. Biaya implementasi awal bisa lebih tinggi karena perusahaan perlu membangun atau mengintegrasikan platform e-procurement mereka sendiri. Lalu secara fleksibilitas, secara berbasis marketplace tinggi, sedangkan secara berbasis sell side rendah hingga sedang. Nah, situasi yang cocok untuk e-procurement berbasis marketplace di sini adalah sebuah universitas yang menggunakan marketplace untuk pembelian alat tulis kantor, perlengkapan kebersihan, dan software standar dengan harga kompetitif dari berbagai vendor. Sebuah startup teknologi yang menggunakan marketplace untuk membeli peralatan kantor dan layanan freelance untuk proyek-proyek tertentu. Lalu untuk situasi bisnis e-procurement berbasis sell side, penggunaan perusahaan manufaktur otomotif yang menggunakan platform e-procurement sell side untuk membeli suku cadang mobil dan dari pemasok-pemasok strategis dengan kontrak jangka panjang dan persyaratan kualitas yang ketat. Lalu ada sebuah perusahaan farmasi besar yang menggunakan platform e-procurement sell side untuk membeli bahan baku obat dari pemasok yang telah melalui proses kualifikasi yang ketat dan memenuhi standar regulasi yang tinggi. Oke, keputusan dalam presentasi pada kali ini yakni strategi digital dalam e-bisnis menuntut adaptasi melalui pendekatan preskriptif dan emergen seperti yang dicontohkan oleh evolusi Gojek dalam merespon dinamika pasar. Lalu dalam manajemen rantai pasok, teknologi seperti WMS, TMS, IoT, dan GPS mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional.
Lalu web-based e-procurement sangat efektif diterapkan di institusi pendidikan untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi, meski perlu strategi untuk mengatasi tantangan integrasi dan resistensi pengguna. Bullwhip Effect menunjukkan pentingnya koordinasi dan prediksi permintaan yang akurat. Solusi seperti CPFR dan analitik berbasis AI menjadi kunci untuk menstabilkan rantai pasok. Pemilihan jenis e-procurement baik marketplace maupun sales perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kontrol organisasi. Sekian untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.